Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penerus bangsa, sudahkah kalian mengenal jenis-jenis majas? Tunggu dulu. Majas tidak selalu mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia yang menjenuhkan. Tahu gak? Dengan majas, kalian bisa membuat followers kalian itu terkesan atau bahkan mendadak galau. Terus kalian juga bisa pintar bikin puisi atau lirik lagu. Kita sudah tahu kan pengertian majas itu apa? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif atau berupa kiasan. Nah, dari pengertian tersebut, kita sudah bisa menyimpulkan majas penting dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Yuk, kenali lebih jauh tentang majas. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ya. Majas itu terbagi 4 bagian. Di antaranya ada majas pertentangan, ada majas perbandingan, ada majas perulangan, dan majas pertautan. Dari keempat bagian tersebut, ada banyak sekali jenisnya. Jangan bingung dulu, kita bahas jenis-jenis majas yang paling populer dan sering digunakan dulu ya. Majas populer yang pertama, yaitu majas personifikasi. Majas ini masuk ke dalam jenis majas perbandingan. Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi itu adalah majas yang menyepertikan benda mati seolah-olah hidup. Kenapa bisa hidup? Ini contohnya. Daun melambai-lambai diterpa angin. Melambai-lambai. Daun kan benda mati, melambai-lambai, jadi seolah-olah hidup. Nah, itu yang dinamakan dengan majas personifikasi. Contoh masuk ke majas yang kedua, yaitu majas hiperbola. Majas ini masuk ke dalam jenis majas pertentangan. Maksudnya, majas ini yaitu majas yang melebih-lebihkan hal yang tidak mungkin, atau istilahnya mendramatisir, atau ada istilah gaulnya kamu mah lebay. Nah, itu adalah majas hiperbola. Contohnya terdapat di dalam sebuah lagu Ahmad Dhani dengan Agnes Monica. Cintaku sedalam samudra, setinggi langit di angkasa kepadamu. Nah, untuk cinta itu kan tidak bisa diukur. Lagunya berisi tentang cinta sedalam samudra, cinta setinggi langit, cinta sebesar dunia, cinta seluas jagat. Itu lebay. Nanti juga cintanya dengan yang lain. Majas yang ketiga, yaitu majas litotes. Majas litotes masih masuk ke dalam jenis majas pertentangan. Artinya majas ini menggunakan kata-kata untuk merendahkan diri. Contohnya, kapan-kapan kalau ada waktu, singgahlah di gubuk kami yang kumuh. Gubuk yang kumuh, padahal rumahnya itu bagus dan mewah. Majas selanjutnya yaitu majas metafora. Majas metafora masuk ke dalam majas perbandingan. Artinya majas ini membandingkan sesuatu secara langsung atau ada kesamaan sifat. Contohnya, padi itu berwarna kuning keemasan. Jadi ada kesamaan sifat antara warna padi yang sudah menguning dengan warna emas yang kuning atau emas kuning.
Majas selanjutnya yaitu majas simile. Simile itu kalau dalam bahasa Latin artinya seperti. Majas ini masih masuk ke dalam jenis majas perbandingan. Nah, majas ini artinya membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Biasanya ada ciri kata bab, laksana, seperti, seumpama, semisalnya. Contohnya, wajahnya bersinar bak bintang gemintang. Jadi di sini mungkin wajahnya glowing, wajahnya bersinar-sinar, atau diibaratkan seperti kayak ini, adik kakak itu seperti kucing dan tikus. Nah, arti kucing dan tikus di sini itu disepertikan kalau kucing dan tikus suka berantem, jarang akur. Majas selanjutnya yaitu majas ironi. Majas ironi masuk ke dalam jenis majas pertentangan. Majas ini adalah majas sindiran. Contohnya, rajin sekali kamu bangun jam 9. Di sini bukan rajin ya. Kalau bangun jam 9 itu berarti kesiangan, tetapi memakai sindiran. Majas selanjutnya yaitu majas optimisme. Majas ini masuk ke dalam majas pertautan. Artinya, majas ini berkaitan dengan kesopanan. Contohnya, anak bapak ketinggalan dalam pelajaran akademik. Ketinggalan dalam pelajaran akademik di sini maksudnya bodoh, tetapi tidak diungkapkan secara langsung bodoh. Jadi di sini ada kesopanannya yaitu ketinggalan dalam pelajaran akademik. Majas selanjutnya majas tautologi. Majas tautologi masuk ke dalam jenis majas perbandingan. Artinya majas ini mengulang suatu kata agar maknanya lebih mendalam. Contohnya, mereka riang gembira mendengar hasil ujiannya bagus. Nah, di sini ada kata riang gembira, jadi maknanya lebih mendalam atau lebih mengena. Majas selanjutnya yaitu majas metonomia. Majas ini masuk ke dalam jenis majas pertautan. Artinya, majas ini biasanya identik dengan merek. Jadi kita memasukkan merek dagang pada suatu kalimat. Contohnya, jamaah haji Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Garuda. Nah, maksud di sini bukan Garuda burung Garuda, tetapi menggunakan pesawat. Majas selanjutnya yaitu majas pertentangan. Nah, di majas pertentangan itu ada dua jenis majas. Ada majas sarkasme dan majas sinisme. Kalau sarkasme itu udah jelas ya di sana, kasar. Berarti ini suatu kata atau ucapan yang diucapkan dengan sindiran yang kasar. Terus ada lagi sinisme. Sinisme di sini ada artinya mencemooh. Contoh dari majas sarkasme. Putih benar wajah kamu sampai bisa aku sendoki bedaknya. Itu kasar kan ya. Jadi maksudnya mungkin terlalu menor. Terus di sini ada contoh sinisme. Sinisme ucapannya seperti ini contohnya. Kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya kepadaku? Nah, itu kan ada majas-majas sinisme. Majas selanjutnya yaitu majas pertautan. Ini majas pertautan ada dua contoh yang saya ambil, yaitu majas pras pratoto dan majas totem pro parte. Kalau majas pras prototo artinya sebagian unsur untuk menunjukkan keseluruhan. Contohnya dari tadi pagi ia tak menampakkan batang hidungnya. Batang hidungnya kalau misalnya batang hidung saja kan horor ya, tapi maksudnya di sini unsur batang hidung menunjukkan keseluruhannya. Majas totem pro parte yaitu majas yang sebaliknya, artinya keseluruhan objek padahal hanya sebagian objek yang disaninya. Contohnya Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. Majas yang terakhir yaitu majas
Paralelisme. Majas paralelisme masuk ke dalam majas perulangan. Berarti paralelisme di sini paralel, artinya ada pengulangan kata. Majas ini terbagi dua, ada majas epipora dan majas anapora. Kalau majas epipora, pengulangan katanya ada di akhir. Contohnya, kalau kau mau, aku akan datang. Jika kau berkenan, aku akan datang. Bila kau minta, aku akan datang. Nah, ada pengulangan kata di bagian akhir. Aku akan datang, aku akan datang, aku akan datang. Nah, kalau majas anapora, yaitu majas yang pengulangan katanya ada di awal. Cinta itu sabar. Cinta itu lemah lembut. Cinta itu memaafkan. Nah, itu dia penjelasan tentang beberapa majas yang populer atau yang sering muncul di ujian-ujian sekolah. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.